Wa bihi lan kelawan ilmu lan sebab ilmu azharo ngelahiraken ngetoaken sapa Allah taala menampakkan apa Allah fadla Adam ing keutamaan Nabi Adam. Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam. Wa amarolan perintah sapa Allahum ing para malaikat bisujudi kelan sujud lahu maring Nabi Adam. Allah memerintahkan agar para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam melebihi, ada kelebihan ilmu, itu mulianya ilmu. Jadi ilmu itu mulia sehingga Nabi Adam atau para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena ilmunya lebih banyak siapa? Nabi Adam, gitu loh. Dan sebab ilmu yang dimiliki Nabi Adam, Allah memperlihatkan keutamaan Nabi Adam dan mengungguli para malaikat, dan Allah memerintahkan pada para malaikat agar bersujud pada Nabi Adam. Sebab ilmunya Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat. Itu ilmu. Jadi orang itu bisa mulia sebab ilmu. Alasannya kenapa ilmu itu kok dikatakan mulia? Wa innama syaraful ilmi lan angin pastine utawi kemuliaane ilmu. Lan angin pastine utawi kemuliaane ilmu likauni iku krana anane ilmu iku wasilatan dadi pelantara ila taqwa maring Allah. Karena ilmu itu merupakan pelantara, bisa orang hatinya takut kepada Allah. Kalau tanpa ilmu gak bisa takut kepada Allah. Maka kalau adanya ilmu itu menjadi pelantara untuk takut kepada Allah, berarti ilmu itu benar-benar ya, karena dibuat pelantara, alat pelantara itu. Alati yo takwa yastaiku kang haki sapa wong alim biya kelan takwa al karamata yang kemuliaan. Kalau orang dalam hatinya itu ada nilai takwanya kepada Allah, allati yastaiku bial karama indallah, maka orang itu mendapatkan kemuliaan indallah, ada di sisi Allah. Sebab yang dikejar orang itu mulia. Mulia yang tidak ada bandingannya adalah ketika mulia ada di dekat dengan Allah. Lah itu diraih dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu orang bisa takwa kepada Allah. Dengan takwa kepada Allah, dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Berarti yang menyebabkan orang mendapatkan tempat di sisi Allah itu ada sebab apa? Sebab takwa. Orang itu bisa takwa sebab apa? Ilmu itu. Wasadalan kebejanan itu kebahagiaan al-abadiyah kang boso saklawasi. Sa'adah kebahagiaan yang tidak ada ujungnya itu namanya sa'adah abadi. Beda bahagia sementara, kapan? Ya di dunia itu. Itu namanya kebahagiaan yang sifatnya bersifat sementara. Dan juga adanya ilmu itu menjadi mulia karena ilmu itu menjadi pelantara untuk meraih takwa Allah. Tanpa ilmu ya tidak bisa. Yang mana ya dengan takwa itu manusia dapat meraih karomah. Apa karomah? Kemuliaan di sisi Allah.
Dan dengan takwa manusia dapat memperoleh as-sa'adah al-abadiyah, artinya kebahagiaan yang abadi. Apa ada kebahagiaan yang abadi di dunia? Apa ada? Ada enggak? Enggak ada. Kenyang sementara, mandi sementara, sege. Mari deh ya. Lau jempole. Kadang-kadang senang-senang datang sompekang. Kama kila kaya oleh den ucapaken li Muhammad bin Hasan maring Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah alaihi. Kama kila kaya oleh den ucapaken li Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah rahmati Allah iku alaihi, muga-muga tetep ing atase Muhammad bin Hasan apa sing diucapaken apa syair, sehingga seperti apa yang diungkapkan oleh Muhammad bin Hasan, yaitu sebuah syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ta'alam ngaji sira, ta'alam belajarlah kamu. Kenapa kamu harus ngaji? Fa innal ilma mongko krasa ilmu iku zainun dadi hiasan li ahli mari kang anduweni ilmu. Orang kalau berilmu itu gak usah bersolek, sudah mempunyai hiasan. Itu loh orang pintar, itu alim, itu baca Qur'annya baik. Sudah seperti dia itu memakai hiasan, walaupun tidak memakai hiasan. Sebab orang kalau berilmu, punya ilmu, ilmunya itu sudah menjadi hiasan. Apa sih hiasan itu? Mau leher, hias apa kalau leher? Kalung. Mau kalau tangan? Orang kalau berilmu sudah ada hiasannya, indah, menyebutnya itu indah. Ian siapa? Anaknya lu tuh pinter baca Quran. Gak kelihatan orang itu loh, orangnya sudah seperti memakai pakaian yang indah loh. Karena ilmu itu merupakan zainun li ahli wa fadlun dan keutamaan. Ilmu itu merupakan keutamaan. Ada kelebihan, itu keutamaan. Ada kelebihannya kalau berilmu wa inwanun dan dadi tetenger likulil mamidi kadi sekabane perkara kanten puji. Ilmu apa saja itu dipuji, tahu apa saja. Pokoknya segala pengetahuan itu dipuji, apalagi ilmu agama. Maka oleh sebab itu belajarlah kamu, karena sesungguhnya ilmu itu menjadi hiasan bagi pemiliknya. Semuanya senang, apalagi masuk TV. Masuk TV, korek terbaik sepesuan, semuanya satu desa ikut bahagia, seperti dia itu berhias sudah memilihnya. Jadi karena ilmu itu menjadi hiasan bagi pemiliknya atau ahli ilmu, dan ilmu itu menjadi keutamaan dan tanda bagi setiap perkara yang terpuji. Tahu apa saja, pokoknya namanya tahu pasti dicari orang. Oh dulu tahu itu, yang bisa itu dicari orang yang bisa itu. Kalau orang nggak ada manfaatnya disuruh gini nggak bisa, dulu gini nggak bisa. Orang macul itu dicari karena pinter apa? Pinter macul. Orang punya keahlian itu memang dipuji. Mungkin kita tahu di rumah, dia tak tahu rumah kan tahu.
disuruh menghabiskan uang yang bisa. Wa kun lan ono sira iku mustafidan wong kang ala faedah. Wa kun lan ono sira iku mustafidan wong kang ala faedah. Ono sira jadilah kamu menjadi orang yang setiap harinya itu menambah faedah ilmu itu loh. Kula yaumin dalam saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu. Seharusnya kamu itu sebagai pelajar, sebagai murid, setiap harinya itu harus ada tambahan ilmu. Engkau ngakan seberia pereng ilmu neta tambah ada remah ngengon yang tidak ada manfaatnya kalau gitu. Maka di sini dijelaskan wa kunan ono sira iku mustafidan wong kang ala faedah kula yaumin ing saben-saben dina ala faedah ziyadatan ing tambah minal ilmi. Itu harus itu. Apalagi siswa siswi waktu belajar semangat untuk mencari ilmu biar masa tuanya itu berguna, biar hidup besoknya berbobot. Wasbalan ngelangi osiro, ngelangi berenanglah alang ya kamu fi buhuril fawaidin dalam segarane lautane pira-pira faedah. Berenang dalam ilmu pengetahuan, segala disiplin ilmu, bakatnya apa kamu nanti dijumpai. Oh setelah selesai misalnya SMP ada jurusan yang kau cari, saya bakat ini, jurusan itu loh, jangan dipaksakan. Jadilah kamu menjadi orang yang setiap harinya itu menambah faedah ilmu. Berenanglah kamu dalam lautan faedah ilmu. Tafaqqa ngajo fikih sira. Kalau ilmu agama tafaqqa ngajo fikih sira. Fainal fiqh mongko krana satene fikih iku afdhalu qaidin iku utamane perkara kang nuntun ilal biri maring kebagusan wa taqwa lan takwa. Tafaqqa kalau kamu mengaji ilmu agama makalah jangan lupa mengaji ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah sebaik-baiknya ilmu yang mengantarkan kamu, yang menuntut kamu untuk melakukan kebaikan dan takwa. Karena orang bisa mencapai kebahagiaan abadi itu harus perbuatan baik dan hatinya penuh dengan takwa. Karena sebenarnya orang itu yang dicari adalah kebahagiaan. Kalau di dunia apa yang dicari? Ya kebahagiaan juga. Ayahmu, ibumu susah payah mencari harta, anaknya takut tidak sama dengan orang lain. Sekiranya anaknya orang lain pakai sepeda motor, juga kamu demikian. Jadi kebahagiaan yang dicari itu. Tapi kalau di dunia kebahagiaan yang bersifat sementara. Kenapa kok dikatakan sementara? Karena ujung-ujungnya di dunia itu adalah berakhir dengan apa? Kematian. Kalau sudah kematian, apa yang diusahakan selama di dunia dihasilkan itu ditinggalkan semua. Siapa yang merasakan? Ahli warisnya. Maka ada kebahagiaan yang abadi, yaitu kehidupan setelah kematian itu. Loh, untuk mencapaikan itu, untuk mencapai kebahagiaan yang abadi itu, ada ilmu namanya ilmu fikih. Itu yang menantarkan kamu kepada kebahagiaan dan menantarkan kamu untuk mencapai ketakwaan dalam hatinya, sehingga kamu itu mencapai kebahagiaan yang abadi. Di mana itu? Akhirat gitu loh. Ilmu fikih itu wa dalu qasidin dan luwi adili perkara kang adil. Jadi belajarlah ilmu fikih kamu.
Kenapa kok kamu disuruh belajar ilmu fikih? Karena sesungguhnya ilmu fikih itu lebih utamanya perkara yang menuntut kamu menuju kebahagiaan dan takwa. Takwa itu alat. Kalau kamu tidak takwa gimana? Takut tidak selamat. Seperti orang-orang itu, kalau bekerja pagi-pagi, ada yang ke barat, ke timur, itu takut sebenarnya. Takut apa yo? Takut lapar, wah. Takut lapar. Karena takut lapar, semangat bekerja gitu. Karena dibayangkan, gimana kalau anak saya gak makan? Itu. Gimana anak saya kalau mencuri? Gimana anak saya kalau kelaparan, minta-minta pada orang lain, saya yang malu? Itu takut. Kena takut, semangat. Demikian juga orang beragama takut. Bagaimana saya kalau tidak selamat? Bagaimana saya kalau tidak mendapat ridha Allah? Takut. Takutnya itu membawa semangat gitu loh. Untuk mencapai takut yang nanti nilainya itu apa yang nanti mencapai atau mendapat kebahagiaan ukhrawiyah, itu namanya ilmu agama, namanya ngerti. Fikih itu ngerti. Nanti kamu itu berbuat baik, takwa dalam hatinya. Kalau kamu berbuat baik, buahnya nanti apa? Baik juga gitu loh. Dan fikih itu lebih adilnya, perkara yang adil. Itu perlunya ilmu. Wa ilmu fikih wal ilmu. Wa fikih wal ilmu al hadi kanu dono po ilmu ila sunanil huda maring dalane pituduh. Ilmu itu adalah menunjukkan ke jalannya pituduh. Menunjukkan kepada kebenaran itu menunjukkan pada jalan kebenaran. Itu loh, sepedanya orang ambil jalan apa itu? Benar apa salah? Salah. Kamu harus berakhlak baik, kamu harus takut kepada Allah, perintah Allah dilakukan. Itu namanya petunjuk pada jalan kebenaran. Apa itu ilmunya? Itu namanya ilmu fikih yang menunjukkan pada jalan petunjuk. Sulit memang. Kalau jalan yang bengkok, yang tidak benar, gak usah belajar. Ngaji deh bong-bong, ketapuk mare, tempeleng mare, ayo kecok. Itu jalan yang tak benar itu. Kalau demikian nanti akhirnya apa yang didapat? Imma di penjara. Kalau penjara dunia ada masanya. Itu sedikit. Berapa umurnya manusia? Kalau penjara akhirat, kalau imannya itu adalah tidak ada dalam hatinya, gimana? Alanya untuk bahagia itu iman kepada Allah. Kemudian imannya gak ada dalam hatinya, takwa gak ada dalam hatinya. Apa yang dibuat modal untuk selamat di ukhrawiyah? Tidak ada. Makanya penting ilmu itu. Belajarlah menganggap penting sesuatu yang penting. Jangan menganggap yang tidak penting itu dianggap penting. Yang penting dianggap penting. Yang enggak penting ya jangan dianggap penting. Itulah hidup. Kamu itu adalah seorang atau pemuda-pemuda yang akan mengisi kehidupan di masyarakat. Orang tuamu akan mati, penghuninya akan diingati siapa? Di kamu. Wa tifqi kuali sunudati benteng yunji halanya lamataken apa benteng min jami isyaha sadaidi saking sekabane ponco boyo. Ilmu fikih adalah jalan yang menunjukkan pada jalan petunjuk pada kebenaran. Ya banyak nunjuk tapi pada bukan kebenaran. Fikih itu adalah merupakan benteng yang dapat menyelamatkan dari malapetaka kebodohan. Bodoh itu bahaya. Orang kalau bodoh, Waina bagian mengkosatune wong alim fikih waidan kang siji seorang yang ngerti agama situng
seseorang faqih ngerti agama satu mutawarian kang ngrokso saking perkara kang haram asyaddu iku luwih sanget ala syaitan ing ati setan minal bi'abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah orang ngerti agama orang paham agama dan dia selalu menjaga dari perkara haram makan haram. Itu cara menggoda itu lebih sulit kata setan daripada orang yang ahli ibadah 1000 bodoh. Orang ahli ibadah 1000 bodoh itu gampang godaannya, cepat ikut. Tapi orang alim fikih satu saja sudah kesulitan setan itu untuk menggodanya. Itulah faedahnya ilmu. Ilmu itu adalah membentengi diri agar pemiliknya itu selamat dari murka Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.